anak di Lampung Timur menjadi korban pencabulan oleh pendamping P2TP2A setempat. Diduga korsleting listrik, gedung 1 atap Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan asap. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Seorang anak korban kekerasan seksual di Lampung Timur justru menjadi korban pencabulan oleh pendamping kasusnya. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polda Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2TP2A Lampung Timur menjalani pemeriksaan visum. Pemeriksaan visum untuk memperkuat bukti laporan korban di Mapolda Lampung. Didampingi orang tua dan tim advokat Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung, korban NV menjalani pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Sebelumnya korban dan orang tua telah melaporkan tindak pidana asusila ini ke Mapolda Lampung. SG, ayah korban, meminta aparat segera menindaklanjuti laporan ini. Dia berharap pelaku segera ditangkap. Instruksi pada saudaranya berjanji, Bapak jangan marah, jangan mukul, baru dia mau terbuka. Saya tanya lagi dari informasi saudara tersebut bahwa anak saya mengakui, langsung kita mengajukan laporan. Waktu itu, hari itu juga, ya semalam. Nggak bisa ditunda, udah nggak sabar. Mumpung anak saya mau. Gitu. Dan harapan kami segera dituntaskanlah orang-orang tersebut. LBH Bandar Lampung mendampingi korban dan keluarga untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum. LBH Bandar Lampung menyayangkan peristiwa ini. NV merupakan anak dampingan P2TP2A sejak Januari 2020. NV mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual. Namun bukannya mendapat pemulihan psikologi, korban justru disetubuhi dan dijual. Laporan sudah selesai, hari ini tinggal kita perkuat dengan hasil visum yang dilakukan oleh rumah sakit daerah ini. Nah, terhadap hal ini kami sangat menyayangkan karena memang harusnya oknum P2TP2A selaku pengasuh anak yang memang bertugas untuk memberikan pengayoman terhadap anak, kemudian memulihkan kondisinya yang memang tadinya tidak stabil, justru dialah yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini menjadi sebuah ancaman serius khususnya bagi perempuan dan anak yang memang ada di lokasi tersebut. LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi asusila terhadap korban NV. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kadif Advokasi LBH Bandar Lampung Anugrah Prima Utama menyayangkan kasus pelecehan seksual yang dialami NV. Apalagi kasus ini diduga melibatkan sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Lampung Timur. Waktu mereka datang ke Polres itu belum sempat buat laporan baru. LBH Bandar Lampung menyayangkan kasus NV yang dicabuli oleh pendampingnya sendiri di P2TP2A Lampung Timur, DA. NV yang seharusnya mendapat pendampingan usai mendapat kekerasan seksual, justru berulang kali dicabuli DA. Bahkan, NV sempat dijual ke beberapa pria, salah satunya ASN di lingkungan Pemkab Lampung Timur. LBH Bandar Lampung mendesak Polda Lampung mengusut tuntas kasus ini, termasuk mengungkap sejumlah pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi asusila terhadap korban NV. Dilindungi dan dijunjung tinggi oleh siapapun, bukan hanya sebatas pengasuh anak maupun perempuan, melainkan siapapun. Nah, terhadap hal ini kita sangat menyayangkan
justru lembaga yang harusnya menaungi, lembaga yang harusnya memulihkan dan mengayomi perempuan dan anak terhadap yang menjadi korban, justru dialah yang melakukan. Nah, di samping itu juga terhadap kronologi yang dipaparkan oleh korban, sedikit banyak ada pelaku-pelaku lain yang kemudian nantinya harapan kita kepolisian dari Polda Lampung dapat mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dan bagaimana motif perbuatannya. Bahkan sampai keterangan dari korban sendiri, ada beberapa oknum yang memang dia merupakan pegawai dari dinas di Kabupaten Lampung Timur. Nah, ini kan menjadi catatan serius kenapa justru yang seharusnya sebagai pamong, kemudian yang seharusnya sebagai aparatur pemerintahan, justru tidak mengindahkan hal tersebut dengan menodai dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak ini. Mungkin itu. LBH Bandar Lampung melaporkan tindakan itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 76D dan Pasal 81. Kasus ini kini ditangani oleh penyidik unit Renakta Ditkrimum Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya didampingi orang tua, NV, seorang anak di Lampung Timur melaporkan pengurus pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak setempat berinisial DA. Korban melaporkan DA telah mencabuli dan menjualnya ke beberapa pria. Didampingi sejumlah advokat dari LBH Bandar Lampung, NV dan orang tuanya mendatangi Polda Lampung. Kedatangan mereka untuk melaporkan seorang pengurus pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau P2TP2A Kabupaten Lampung Timur berinisial DA. Bukannya melindungi korban, DA justru mencabuli bahkan menjual korban kepada beberapa pria. Sebelumnya, DA menjanjikan akan menyekolahkan korban dan memberikan sepeda motor. Dia juga kerap mengancam akan membunuh NV jika berani melapor. Dian Ansori itu sejak putus sidang itu. kapan itu, Dek? Januari sampai sekarang. Oh, sudah berapa kali dia melakukan itu? Berulang kali gitu. Setiap dia ketemu aku langsung dia ngajak kayak gitu. Oh. Kamu dijanjikan apa? Dijanjikan mau disekolahin yang tinggi. Selain itu apa, mau dibeliin motor kah atau apa? Iya, dibeliin motor. Tak tahan dengan perlakuan terlapor, korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan perlakuan tersebut ke keluarga. SG berharap DA segera ditangkap. Apa itu, Pak? Pelecehan anak saya. Oleh siapa, Pak? Itu oleh pengakuan anak saya itu orang 5. Kita tahu, Pak, 5 itu siapa aja, Pak? 5 itu diantaranya Andika, Anggi, tapi entah sih nggak samaran itu. Agung, Engki, yang baru-baru ini tahu Pak Ansori, Dian Ansori. Dian Ansori itu setahu kita sebagai apa, Pak? Menurut pengakuan dia tuh pimpinan perlindungan anak, selalu pakai baju dinas, jadi saya percaya. Katanya di belakang seperti apa, biadab lah, menghancurkan anak saya. Ya. Perlakuan tindak asusila ini pertama kali terjadi pada bulan Januari lalu. DA merupakan pendamping hukum atas kasus pelecehan seksual yang diterima korban oleh pamannya. Sang paman telah divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Diduga korsleting listrik, gedung 1 atap Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan asap. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, diduga korsleting gedung 1 atap Pemkot Bandar Lampung mengeluarkan asap pekat.
ratusan warga yang sedang mengurus surat menyurat dan aparatur sipil negara panik dan berhamburan keluar dari gedung berlantai 12 tersebut. Warga berhamburan keluar dari gedung ketika mengetahui ada asap yang mengepul dari lantai bawah hingga ke lantai atas. Seketika gedung pelayanan pun kosong dan aliran listrik pun dipadamkan. 3 mobil pemadam kebakaran datang dan langsung menyisir seluruh gedung. Namun titik api dari asap tidak juga ditemukan oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung. Tak hanya warga yang berkunjung di tempat itu, sejumlah pegawai yang bertugas di dalam gedung ikut turun dan keluar gedung. Sedangkan aparat BPBD Bandar Lampung berusaha mencari titik asal yang keluar dari salah satu ruangan gedung tersebut. Hendri, salah satu petugas parkir di gedung pelayanan, mengaku api bersumber dari salah satu ruangan panel di lantai dasar. Pokoknya kronologisnya saya lagi duduk di depan sedang merapikan motor bersama rekan-rekan, tiba-tiba bunyi kayak bom. Boom! Dari mana itu bunyinya? Sini kalau nggak kamar sebelah. Jadi hanya bunyi, nggak ngeliat api? Api yang keluar di kamar mandi. Nah ini nih, sempat keluarkan percikan api aja, teras ya. Nah udah tuh, ya kami biasa aja, kami anggap nggak ada apa-apa. Contohnya asap ngebul. Ada selang 10 menit, masa pun kabur semua. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana BPBD Bandar Lampung Syamsul Rahman memastikan kepulan asap berasal dari korsleting listrik. Ya, korslet listrik kayaknya. Korslet ya? Iya. Jam 12 kurang 20 lah. Berdasarkan penelusuran, keluarnya asap yang menyelimuti gedung itu berasal dari ruang instalasi listrik. Sementara titik kabel yang terbakar berada di basement lahan parkir, sepeda motor, dan mobil. Diduga asap yang keluar itu pun meluas hingga lantai atas gedung melalui ventilasi. Tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Setelah status zona merah di Bandar Lampung berubah menjadi oranye COVID-19, arus lalu lintas di kota ini berangsur ramai. Tidak hanya kendaraan pribadi, kendaraan besar juga melintasi jalan bypass Soekarno-Hatta. Arus lalu lintas di dalam kota Bandar Lampung terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan aktivitas kendaraan besar bermuatan yang melintasi di jalan bypass Soekarno-Hatta juga semakin ramai. Status zona oranye kota Bandar Lampung berdampak pada aktivitas kendaraan. Tak hanya di jalur lintas Sumatera, bypass Soekarno-Hatta Bandar Lampung. Arus lalu lintas di dalam kota juga mulai dipadati masyarakat pengguna kendaraan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak berdiam diri di rumah, namun kepadatan kendaraan nampak di sejumlah ruas jalan protokol kota Bandar Lampung. Sejak pemberlakuan new normal, itu di dalam kota Bandar Lampung sudah terpantau ramai, ya, sudah seperti biasa. Namun mungkin yang belum ada mungkin dari anak sekolah, ya. Jadi titik-titik keramaian di jam-jam terutama pagi hari jam kantor dan pukul 3 untuk jam pulang kantor itu cukup ramai. Namun personil lalu lintas sudah ditempatkan di pusat-pusat keramaian untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Untuk kendaraan besar sendiri Bang di jalur lintas Bang? Ya, untuk jalur kendaraan besar juga sudah beroperasi. Kalau di wilayah kita di jalur bypass Soekarno-Hatta melalui Panjang itu sudah beroperasi. Meski Provinsi Lampung sudah mulai menerapkan era new normal serta mulai menurunnya pasien terjangkit virus corona, namun pemerintah masih terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diminta menerapkan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain serta tetap menggunakan masker saat bepergian di luar rumah.
Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo melantik Lekok sebagai sekretaris daerah setempat. Budi berharap Lekok yang memiliki pengalaman birokrat dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang handal di Kabupaten Lampung Utara. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo melantik Lekok sebagai sekretaris daerah serta 2 kepala dinas lainnya. Budi Utomo mengaku pelaksanaan pelantikan telah melalui tahapan dan mekanisme yang ada. Pelaksana tugas Bupati menginstruksikan agar Lekok menjadi motor penggerak birokrasi yang handal. Terlebih, Lekok memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang birokrat. Saya mengharapkan, terutama pada saudara sekretaris daerah, kiranya dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang handal. Mengingat saudara adalah panglima tertinggi di lingkungan ASN Kabupaten Lampung Utara. Lekok sempat menjabat sebagai asisten bidang ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dia resmi menjabat Sekda setelah lulus seleksi jabatan tinggi Pratama yang digelar beberapa waktu lalu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melantik Ketua Organisasi Wanita Lampung Selatan. Hal ini dilakukan dalam rangka pergantian para pengurus masa periode 2017 sampai dengan 2022. Pelantikan dilakukan di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. Dalam acara, Bupati Nanang Ermanto mengatakan dengan dilantiknya kepengurusan yang baru dapat menghidupkan kembali organisasi kewanitaan yang ada di Lampung Selatan. Ketua Organisasi Wanita periode 2017-2022 terdiri dari Ketua 1 Endang Prasetyawati, Wakil Ketua 2 Rubiah, Wakil Ketua 3 Suparti, Sekretaris Sri Hartati, Bendahara Suliana. Nanang berharap Ketua Organisasi Wanita yang baru saja dilantik dapat berkiprah dalam pembangunan di daerah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, mempunyai satu program yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Gabungan organisasi, ada 23 gabungan organisasi, ini tidak gampang ibu-ibu sekalian. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alfi Swadi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPRD Lampung Tengah, Singa Ersa Arwangga, angkat bicara terkait infrastruktur di Lampung Tengah. Ersa menghimbau pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Dalam proses, anggota DPRD Lampung Tengah banyak mendapatkan keluhan tentang infrastruktur yang rusak. Infrastruktur yang rusak meliputi jalan pusat, jalan provinsi, dan kabupaten. Anggota DPRD Lampung Tengah, Singa Ersa Arwangga, berjanji akan menyampaikan keluhan warga kepada Ketua Dewan dan Bupati setempat. Ia menghimbau agar pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak. Jalan rusak tetap masih dominan dan banyak pekerjaan-pekerjaan jalan yang dibangun hanya beberapa bulan sudah bubar kembali. Ini kesalahan teknis di mana? Apakah memang pemadatan yang kurang baik? Nah, itu sehingga jadi keluhan masyarakat, terutama. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Seorang lulusan SD di Lampung Selatan yang menjadi penyelamat penyu. Liputan selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, liputan yang menginspirasi berikut berasal dari Lampung Selatan. Seorang pemuda lulusan sekolah dasar setempat menjadi seorang penyelamat lingkungan.
tanpa dibayar. Pemuda tersebut menangkarkan telur penyu hingga menetas di pesisir pantai Minangrua. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Gusti Winata. Sejak 4 bulan terakhir, warga desa Klawi, Kecamatan Bakauheni ini memiliki kesibukan yang berbeda. Setiap hari, Gusti akan menyisir pesisir pantai Minangrua mencari telur penyu. Kawasan ini merupakan penangkaran alami penyu di Lampung Selatan. Telur itu lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Banyak binatang liar yang mencari dan memakan telur penyu. Warga setempat juga ikut memburu telur penyu untuk dikonsumsi dengan cara direbus. Perburuan dari binatang dan manusia mengakibatkan jumlah telur penyu di penangkaran alami ini terus berkurang. Pada awalnya, Gusti berhasil mengumpulkan 70 butir telur penyu. Dari jumlah tersebut, hanya 50 butir telur yang berhasil menetas setelah dieramkan selama 65 hari. Tidak puas dengan hasilnya, Gusti langsung mempelajari cara menetaskan telur penyu melalui internet. Bermodalkan ilmu yang dipelajari secara otodidak tersebut, dia lalu membuat penangkaran sederhana untuk tempat telur penyu. Hasilnya, pada penangkaran kedua, lebih dari 1000 butir telur penyu berhasil menetas dan 98 ekor tukik telah dilepas ke laut lepas. Gusti merawat anak penyu dengan hati-hati. Tukik merupakan satwa yang rentan sehingga harus dirawat dengan baik. Hanya tukik yang bertubuh besar dan kuat yang dilepas liarkan. Hal ini dilakukan agar tukik dapat bertahan di laut lepas dan terhindar dari gangguan binatang pemangsa. Karena saya lihat banyak orang-orang setiap mendapatkan telur penyu direbus. Terus setelah itu saya dengar katanya dilindungi. Maka dari itu saya coba untuk membuat penangkaran. Bisa enggak? Akhirnya udah lumayan. Sekarang lumayan masyarakat udah sedikit-sedikit udah ngerti. Seperti apa tuh ngertinya? Setiap ada penyu datang ke sini nelor umpama dia ngasih tahu. Nggak pernah namanya mau diambil dibawa pulang. Gusti berharap penangkaran anak penyu ini dapat lebih besar sehingga dapat merawat lebih banyak tukik. Dia juga ingin agar tetangganya yang melihatnya menyelamatkan penyu ikut berpartisipasi. Gusti berjanji akan terus melindungi penyu. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan.